Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada YTH, dosen penguji PPG Daljab Kemenak Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ihsanur Rahman Fauzi, nomor induk mahasiswa 2131717555621, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Kemenak Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 10 IPS 1 pada materi rotasi dan revolusi bumi serta dampak terhadap kehidupan dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning di Madrasah Aliyah Baitul Hikmah Kaum Kuning, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, yang dilaksanakan secara luring atau tatap muka terbatas. Berikut video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Senin 6 Desember 2021, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan bisa bertemu kembali pada kegiatan belajar geografi. Ya, ini kegiatan UKIN PPG Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah kalian masih semangat dalam kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan pada hari ini tidak ada masalah ataupun kendala, awal sampai akhir kita bisa berjalan dengan lancar. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai untuk kegiatan pembelajaran, silakan untuk memimpin doa. Yang siapa untuk memimpin doa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Amin. Mudah-mudahan diawali dengan kita berdoa. Ya, pembelajaran kita lancar, ilmunya bermanfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita cek dulu kehadiran. Ya, siap. Di sebelah sini yang tidak hadir, hadir. Febrianto sakit, ya. Mudah-mudahan Febrianto semoga cepat sembuh, ya, disehatkan. Untuk selanjutnya kelompok ini, oke, hadir semua. Untuk kelompok 2, kelompok 3 hadir semuanya. Untuk mengecek terlebih dahulu kesiapan, ya, di antara tiap kelompok sudah mempersiapkan bahan ajar, kemudian metode, ya, harus
sudah siap spot di internet. Nanti kalian untuk mencari data ataupun informasi-informasi yang lainnya itu bisa menggunakan ada siswa. Nah, ini masih banyak yang belum memakai masker. Kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Untuk selanjutnya pertemuan hari ini kita menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ini adalah salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian untuk selanjutnya kompetensi dasar dan indikator pencapaian siswa itu bisa menjelaskan proses terjadinya rotasi dan revolusi. Yang kedua menganalisis pengaruh terjadinya rotasi dan revolusi ini terhadap kehidupan. Yang ketiga membedakan dampak dari rotasi dan revolusi bumi. Pada dasar kompetensi dasarnya, nah ini siswa membuat rangkuman tentang perkembangan planet bumi. Yang kedua membuat makalah tentang proses terjadinya rotasi dan revolusi bumi. Kemudian yang ketiga menyajikan hasil kelompok nanti untuk memproses. Selanjutnya ini tujuan pembelajaran. Silakan dibaca yang ini. Pembelajaran melalui model pembelajaran secara terdiri dari kelompok peserta dapat menganalisis sistem data surya, rotasi dan serta dampaknya bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian. Nah itu untuk tujuan. Nah untuk sekarang kita langkah pembelajaran discovery stimulus dalam artian nanti akan melihat video. Kemudian yang kedua ada problem statement. Yang ketiga ada data collection. Kemudian data processing. Ini adalah pengolahan data. Kemudian verifikasi pembuktian. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Nah, itu untuk langkah-langkah dalam kegiatan. Selanjutnya hanya sekilas saya dijelaskan. Yang pertama ini tentang penilaian. Penilaian nanti yang akan dinilai itu adalah nilai sikap. Ya, kemudian yang kedua ini adalah observasi pada kegiatan diskusinya. Nah, ini juga ada yang terakhir itu ada pengetahuan, menguji evaluasi pengetahuan di akhir yang sudah kita ajarkan pada. Selanjutnya nilai pentingnya kompetensi dasar. Sampai saat ini kita masih materi mengenai tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Ya, kita ketahui bahwa bumi itu adalah salah satu untuk makhluk kehidupan. Di antaranya manusia, hewan dan tumbuhan. Cuman kalau misalkan kita diketahui masih banyak ya anggapan-anggapan yang lain manusia. Ada yang beranggapan ada makhluk lain, ya, misalkan ada alien seperti itu. Namun sampai saat ini manusia belum menemukan di mana letak makhluk hidup tersebut ada di planet mana. Nah, ini diantaranya untuk makhluk selain kita manusia, ada makhluk alien itu belum ditemukan di planet mana. Oke. Ada yang tahu planet? Ada berapa planet? Ada 8. Yang pertama Merkurius. Yang kedua Venus. Yang ketiga yang kelima yang keenam yang ketujuh yang kedelapan. Nah, kita ulang untuk materi yang sudah kita disampaikan sebelumnya, itu mengenai tentang sistem tata surya. Ada lagi yang lain nih, apa planet yang mengalami revolusi mengelilingi matahari yang paling cepat? Merkurius. Kenapa Merkurius? Karena Merkurius terletak paling dekat dengan matahari, sehingga waktu yang diperlukan untuk mengelilingi matahari menjadi paling cepat. Nah, itu ya, jadi revolusi yang paling dekat dengan matahari
Ya, dengan matahari itu adalah Merkurius. Karena dia berdekatan dengan matahari. Untuk mengelilingi matahari yang paling lama, Planet Neptunus. planet Neptunus. planet Neptunus. Neptunus. Karena Karena Neptunus terletak paling jauh dari matahari sehingga perputaran terhadap matahari paling lama. sehingga perputaran Pada matahari paling lama. matahari paling lama. Ya. Kita barusan mengulang beberapa materi tentang sistem tata surya. Nah, biar kita semangat, kita berikan dulu penjelasan ya, case briefing dulu. Silakan kepada Albi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mendengar. Diharapkan kepada seluruh sidang berdiri. Guru, Hormati, sayangi, cintai, terima kasih. Nah, bagaimana setelah ada penjelasan kalian masih kita semangat ya? Semangat. Mengaitkan beberapa materi ya yang sebelumnya dan yang akan kita pelajari hari ini itu mengenai kita rotasi dan revolusi bumi. Bumi merupakan salah satu planet yang memiliki kehidupan. Di antaranya manusia, hewan, dan tumbuhan. Apakah ada kehidupan lain di planet lain seperti di bumi? Baik, bagus untuk pertanyaannya. Ya, saat ini kita belum ditemukan ada kehidupan selain di bumi. Ya, ada yang dinamakan planet dalam. Planet dalam itu termasuk planet mematikan. Begitupun dengan planet luar. Planet luar itu sama, kita mematikan. Untuk yang planet di dalam, diantaranya ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar itu Jupiter, Saturnus, dan Neptunus. Itu adalah planet luar. Makin dekat dengan matahari, suhu akan semakin panas. Begitupun planet luar. Ketika planet luar, makin jauh dengan matahari, suhu akan semakin dingin. Nah, dengan beberapa ciri ya. Saya ambil planet Merkurius. Planet Merkurius itu adalah planet yang paling kecil, memiliki kawah hitam. Nah, kemudian di planet Merkurius itu suhu pada siang harinya itu adalah 425 derajat Celcius. Ya, ke malam harinya berapa? Kurang lebih 73 derajat Celcius. 5 derajat Celcius. Nah, itu secara fisik adalah planet Merkurius. Bandingkan kita dilihat dengan ciri-ciri planet yang ada di bumi. Kalau bumi itu memiliki lapisan atmosfer. Kemudian yang kedua, ada kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada lagi, memiliki rotasinya itu 23 jam atau kita dibulatkan 24 jam. Selanjutnya, bahwa bumi kita ini memiliki karbon dioksida. Itu untuk kebutuhan fotosintesis tumbuh-tumbuhan. Ya. Sekian ayat 33 Allah berfirman yang artinya dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Asing itu beredar pada garis edarnya, dia berotasi mengelilingi matahari. Lebih jelas untuk mengenai tentang rotasi dan revolusi bumi, kita simak video ya mengenai tentang rotasi dan revolusi. Pernahkah
Kamu berpikir proses terjadinya siang dan malam? Terjadinya siang dan malam merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Selain menyebabkan terjadinya siang dan malam, rotasi bumi juga menyebabkan adanya perbedaan waktu di bumi, gerak semu harian matahari, dan perubahan arah angin. Setiap hari bumi berputar pada porosnya dengan arah berlawanan jarum jam. Waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi satu kali yaitu 23 jam, 56 menit, dan 3 detik atau sekitar 24 jam. Selama berotasi, saat pagi hari kita melihat matahari terbit dari timur, sedangkan pada sore hari matahari terbenam di barat. Gerak semu matahari mengesankan seolah matahari bergerak dari timur ke barat. Sebenarnya, bumilah yang bergerak pada porosnya sehingga seolah-olah benda langit di sekitarnya bergerak. Matahari akan bergerak dan kita sebut malam. Pada seluruh siswa, setelah kalian stimulus video yang barusan Bapak tayangkan, apakah di antara kalian ada yang menanyakan mengenai tentang video yang tadi? Dari beberapa kelompoknya silakan. Oke, silakan ke depan. Selanjutnya silakan dari siswa yang lain bila ada yang tanyakan. Ya Pak. Oke, silakan. Ya, kesempatan satu orang lagi. Ya, silakan. Di antaranya terima kasih kepada siswa. Penanya yang pertama, apa yang dimaksud dengan rotasi dan revolusi bumi? Yang kedua, apa pengaruh dari rotasi terhadap kehidupan sehari-hari? Apa pengaruh dari revolusi terhadap kehidupan sehari-hari? Nah, untuk selanjutnya ada yang bisa menjelaskan? Rotasi dan revolusi bumi. Untuk rotasi ialah perputaran bumi pada porosnya sendiri. Contohnya seperti adanya siang dan malam. Dan untuk revolusi bumi adalah perputaran bumi pada matahari, yang mana contohnya seperti pergantian tahun. Begitu saja Pak. Yang kedua, ada yang bisa? Ini apa pengaruh dari rotasi terhadap kehidupan? Silakan Rasid. Pengaruh rotasi terhadap kehidupan yaitu adanya perubahan siang dan malam, perbedaan waktu, gerak semu harian matahari, dan perubahan arah angin. Cukup? Sana? Nah, apa pengaruh dari revolusi terhadap revolusi bumi? Pengaruh revolusi terhadap bumi antara lain yang pertama ialah penanggalan kalender Masehi atau yang disebut kalender Samsiah yang memiliki jumlah hari dalam setahun sama dengan kala revolusi yaitu 365 hari. Yang kedua ialah terjadinya gerak semu matahari, dan yang ketiga ialah terjadinya perbedaan namanya siang dan malam, dan yang keempat ialah terjadinya perbedaan 4 musim di negara-negara yang terletak pada wilayah subtropis, dan yang kelima adalah setelah mengidentifikasi masalah pada stimulus video yang tadi yang sudah ditayangkan, silakan kalian untuk membuat kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1 kemarin ini yang dipimpin oleh Imam, kemudian yang kedua ya ini dipimpin oleh Rasid, yang ketiga dipimpin oleh Farhan. Ya, silakan mengkondisikan bangkunya sesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Kelompoknya kelompok 1. Ya Pak. Oke, yang kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ya. Kelompok 3.
siap? Oke. Untuk selanjutnya dia kelompok ketua, ya ketua kelompoknya perwakilan LKPD-nya, ya untuk LKPD untuk mewakili silakan di depan. Silakan diambil LKPD-nya di depan dengan buku literasi. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 3. Oke, untuk selanjutnya sebelum kalian mengerjakan LKPD, silakan dilihat dulu ke depan. Ini kegiatan kalian untuk mengisi LKPD. Menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, ataupun video dalam indikator. Yang selanjutnya membuat nanti di buatan makalah mengenai tentang proses terjadinya rotasi bumi dan dampaknya pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kalian lembar kerja di sini kumpulkan berbagai informasi. Silakan informasi di sana bisa menggunakan literasi buku-buku, ya. Kemudian dari sumber informasi internet. Kemudian susun informasi terkait peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta dampak yang ditimbulkan. Yang terakhir, sajikan informasi yang jelas, lengkap dan menarik sehingga mungkin untuk laporan-laporannya rotasi dan revolusi serta dampak yang ditimbulkan. Untuk tugas yang harus dilaksanakan, kalian gerak rotasi, dampak pengaruh dalam kehidupannya itu apa di sini? Gerak rotasinya sebutkan, kalau boleh dijelaskan. Silakan didiskusikan setiap kelompok-kelompoknya, ya. Paham? Di kelompok 1, baik. Yang kelompok 2, oke, kelompok 3. Nah, untuk sekarang akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, jadi kan tadi sudah ya sama Bapak bahwa kita harus merangkul yang dengan supaya kita lebih cepat dalam menyelesaikan tugas. Ini lebih baik kita membagi tugas. Yang dimana ada 5 misalnya. Yang pertama yaitu yang mencari dalam internet, yang kedua mencari dalam buku, yang ketiga mengisi tentang tugas, dan yang keempat 5 menulis dan tugas dalam kantor. Untuk saya sendiri, saya akan langsung untuk mencari dalam internet. Nah, siapa yang mau mencari dalam buku? Terus siapa yang mau merangkum dalam? Terus siapa yang mau menulis dan serta menghias dalam kantor? Dua. Dan misi saya bisa membantu. Jadi mungkin itu dari saya. Jadi mohon kerjasamanya. Jadi kita sama-sama kerjakan mencari tentang dampak pengaruh dari revolusi. Kita cari dari dari buku paket dan dampaknya. Dan yang menjalankan untuk memulai kita
cuma tos beres. Silakan dipresentasikan ke depan, mulai dari kelompok 3, kelompok 2, kemudian kelompok 1 ya. Nanti silakan untuk mempresentasikan ke depan. Dan kelompok yang lain ketika ada yang menjelaskan di depan, bila ada yang ditanyakan dari kelompoknya masing-masing, silakan bisa ya. Kemudian kritikan pembuatan gambar dan sebagainya silakan, atau berupa pertanyaan ya. Untuk kelompok 1 duluan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba menjelaskan tentang rotasi dan revolusi bumi. Adapun yang dimaksud dengan rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dengan arah perputaran dari arah barat ke arah timur. Masa rotasi bumi pada sesungguhnya dalam hubungan dengan matahari memerlukan waktu 23 jam, 56 menit, dan 4,91 detik ataupun 24 jam. Ini hasil dari kerjasama kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, pertanyaan yang kurang jelas dari teman kelompok yang lain, silakan boleh bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Saya Pak. Silakan saudara Agni untuk Apa di antaranya dampak rotasi dan revolusi bumi dalam kehidupan sehari-hari? Satu dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dampak rotasi bumi siang dan malam. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Yang ketiga, perbedaan waktu. Yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi. Adapun dampak revolusi bumi terhadap kehidupan sehari-hari, yang pertama, perubahan lamanya siang dan malam. Yang kedua, pergantian musim. Yang ketiga, gerak semu tahunan matahari. cukup. Akhir ya, untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil karyanya. Perwakilan saja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menampilkan tentang rangkuman rotasi bumi yang dimana yang akan diberitahukan oleh teman saya, yaitu Pak Han. Bismillahirrahmanirrahim. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dengan arah perputaran dari arah barat ke timur. Adapun di sini akan menjelaskan tentang dampak-dampak rotasi bumi. Dampak-dampak rotasi bumi salah satunya ialah yang pertama ialah peredaran semu harian benda langit. Atau rangkuman dari sekilas tentang rangkuman dari rotasi bumi. Pertanyaan dari kelompok yang lain mengenai presentasinya kelompok 3. Dari kelompok 1 silakan. Berikan contoh dampak rotasi bumi. Bentuk dampak rotasi bumi yang tadi katakan ada dua. Yang pertama peredaran semu harian benda langit, dan yang kedua pergantian siang malam, yang ketiga perbedaan waktu. Nah itu salah satu contoh dari dampak rotasi bumi. Dari kami dari kelompok 3, mohon maaf dari kesalahan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian presentasikan, silakan kalian bila ada yang bisa menyimpulkan pada kegiatan pembelajaran hari ini dari penjelasan rotasi dan revolusi bumi, ya, atau silakan ada yang akan menyampaikan kesimpulan. Dari rotasi dan revolusi bumi adalah yang dimaksud dengan rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Di antaranya planet-planet yang berrotasi yaitu bumi, sejauh ini hanya planet bumi lah yang dipandang layak sebagai tempat kehidupan, meskipun telah ada dugaan hasil penelitian selain adanya planet lain yang mirip dengan bumi. Di planet bumi terjadinya keseimbangan dan keselarasan antara udara, air, dan kehidupan di darat. Semua tinjauan tersebut menunjukkan bahwa planet bumi lah diciptakan untuk kehidupan. Tidak ada planet-planet yang lainnya selain bumi yang ada kehidupan bagi manusia. Penguatan materi pada hari ini, rotasi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Jadi semua benda-benda ruang angkasa anggota sistem tata surya itu ya berotasi mengelilingi matahari. Kemudian revolusi itu apa? Peredaran bumi pada porosnya mengelilingi matahari. Nah, jadi semua kita sudah disimpulkan rotasi dan revolusi. Untuk selanjutnya, nah ini apa? Kenapa bumi menjadi sebagai ruang kehidupan? Ya, karena bumi dengan adanya keseimbangan antara udara, air. Nah, itu dengan keseimbangannya. Maka layak bahwa bumi itu adalah sebagai tempat untuk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Setelah kita barusan presentasikan di depan, Bapak akan menguji pengetahuan kalian mengenai tentang materinya, tentang rotasi dan revolusi bumi. Ya, silakan kita akan mengerjakan evaluasi soal pengetahuan sejauh mana kalian mengerjakan soal. Ya, ini adalah tugas individu. Hari ini atau kita refleksi, ya, kita ketahui bahwa bumi kita ini adalah merupakan salah satu planet yang cocok untuk kehidupan, diantaranya hewan, manusia, dan tumbuhan. Karena kita bisa dilihat tidak ada kehidupan selain di bumi, karena bumi itu memiliki beberapa lapisan atmosfer, kemudian memiliki oksigen, kemudian fotosintesis untuk tumbuhan. Nah, demikianlah itu kemungkinan untuk yang kita pada hari ini, ya, refleksi. Bapak informasikan untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian membuat makalah mengenai tentang rotasi dan revolusi bumi serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Ya, kalian itu silakan dikerjakan selama mungkin dikasih waktu 1 minggu, ya. Untuk minggu depan pertemuan, ya, kalian silakan menghafalkan materi yang sudah diberikan, karena pertemuan selanjutnya akan melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester 1. Ada? Oke, kalau misalkan sudah cukup, terima kasih pada pertemuan pembelajaran hari ini, ya. Kegiatan
pembelajaran yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Kegiatan pembelajaran KIT ya PPG Universitas Negeri Malang, alhamdulillah awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada seluruh siswa seluruh IPS 1. Alhamdulillah ya kita sudah selesai sampai akhir. Kalian luar biasa. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita pimpin terlebih dahulu pembacaan doa sebelum kita pulang kepada ketua kelasnya. Padanya dipersilakan untuk memimpin Pembelajaran kita dari awal sampai akhir kelas selesai. Marilah akhiri pembelajaran kita dengan pembacaan hamdalah dan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.